Nah, Imam Ali mempermudah bagi kita ini supaya memahami ketakwaan, mempraktekkan ketakwaan itu simple, mudah, bisa dilaksanakan dengan baik. Beliau membuatnya dalam 4 kategori. Takwa itu, kata beliau, al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah yang maha agung. Bapak Ibu, kalau kita takut dengan musang, dengan harimau, kita lari. Kita lari supaya tidak dikejarnya. Tapi takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mendekat kepada Allah. Maka dalam Al-Qur'an disebutkan fafirru ilallah, bergegaslah, berlarilah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah bukti bahwa kita memahami, mengerti. Dan Bapak Ibu, orang yang takut itu adalah orang yang mengerti, orang yang faham. Ketika seseorang tidak memiliki ilmunya, tidak memiliki pemahaman, maka rasa takut itu pun akan hilang. Bapak Ibu, misalnya kalau kita simpelkan, ya, anak kecil dikasih uang 100.000 Pak, dengan kita megang uang 100.000, ya. Anak kecil belum ngerti uang 100.000 ini untuk apa. Bahkan kalau disuruh milih, malah dia milih uang yang merah, ya, yang 10.000. Ngapo? Karena dia udah ngerti. Kadang-kadang anak kita kasih anak yang belum balik, yang belum paham, belum mengerti, ya, dikasih yang mahal, dia kepengennya yang penting besar. Ya. Ngapo? Karena dia tidak mengerti. Nah, ketidakmengertian itulah yang membuat seseorang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mengerti azab Allah, tidak mengerti perintah Allah, tidak mengerti larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka membuat seseorang tidak takut kepada Allah. Nah, orang-orang yang mengerti, mereka itulah yang takut. Maka dalam Al-Quran disebutkan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa mereka? Adalah orang-orang yang alim, orang-orang yang mengerti, orang-orang yang faham. Kenapa orang meninggalkan sholat, Bapak Ibu? Karena tidak tahu hukuman orang yang meninggalkan sholat. Kenapa orang tidak berpuasa? Karena tidak tahu hukuman orang-orang yang meninggalkan puasa. Kenapa orang-orang melakukan maksiat, minum khamar dan sebagainya? Karena tidak mengerti larangan atau hukuman bagi mereka yang minum minuman keras. Tapi bagi mereka yang mengerti dan faham, maka mereka akan bersungguh-sungguh takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita banyak membaca sirah, sejarah para sahabat, bagaimana mereka takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar bin Khattab misalnya, beliau sering keluar dari kota Madinah. Apa yang dia kerjakan? Suatu kali beliau keluar dari kota Madinah menuju kebun, sebuah kebun. Lalu di kebun itu yang dia kerjakan apa? Dan ini seorang sahabat yang membuntutinya. Apa yang dikerjakan oleh Umar bin Khattab? Yang dikerjakan Umar bin Khattab adalah memarahi dirinya. Waihaka ya Umar, silakan engkau wahai Umar,
kalau engkau tidak berlaku adil, dia dalam keadaan menyendiri tersebut memarahi dirinya sendiri ketika dia melakukan dosa dan maksiat. Abu Bakar As-Siddiq saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala sering mengatakan, ya laitani ta'ir. Alangkah enaknya kalau saya ini menjadi seekor burung yang tidak ada urusan apa-apa. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah menjadi manusia ini, tanggung jawab kita besar. Berbeda dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Hewan, ya. Mereka itu tidak ada tanggung jawab. Selesai mati, selesai, tidak ada perhitungan. Tapi manusia tidak, demi Allah. Manusia harus mempertanggungjawabkan apa-apa yang dia kerjakan. Maka salah satu ibadah yang harus kita kerjakan adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khafuni in kuntum mu'minin. Salah satu tanda orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang takut kepada Allah. Dan takutlah kepadaku, kata Allah, in kuntum mu'minin, kalau kalian beriman kepadaku, kata Allah. Nah, rasa takut inilah Bapak Ibu yang harus kita munculkan dalam diri kita. Takut kepada Allah bukan berarti kita menghindari Allah Subhanahu wa taala, tetapi malah kita dekat kepada Allah. Ingin mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah, menghindari larangan-larangan Allah. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadahnya, bayangkan Rasul Bapak Ibu yang maksum, orang yang disayang Allah Subhanahu wa taala, masih takut kepada Allah, takut azab Allah. Bahkan beliau solatnya, ibadahnya luar biasa istimewa. Bagaimana dengan kita yang sangat jauh kualitas ibadah kita dibanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang pertama, al-khaufu minal jalil. Kita harus memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menumbuhkan rasa takut ini Bapak Ibu, mari kita dibaca tentang azab-azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran banyak sekali, ya. Dalam hadis-hadis banyak sekali yang menjelaskan. Misalnya saja, dahsyatnya api neraka itu, kata Rasul, ya, yang paling ringan. Apa yang paling ringan? Azab neraka itu seperti seseorang menginjak, ya, satu butir bara diletakkan di kakinya, kemudian berasap sampai ke ubun-ubunnya. Satu butir bara api diletakkan di kaki kita Bapak Ibu, kemudian langsung berasap sampai kepala kita. Itu azab yang paling simpel, yang paling kecil, yang paling ringan yang Allah siapkan untuk penduduk api neraka. Belum lagi kita membaca azab bagi orang yang berjudi, azab bagi orang yang berzina, azab bagi orang yang minum khamar, azab bagi orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, azab bagi suami yang menelantarkan istrinya atau istri yang nusyuz kepada suaminya, dan seterusnya. Maka ketika kita memahami itu, mengerti apa saja hukuman-hukuman kepada mereka yang melakukan maksiat, maka akan muncul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal amalu bitanzil. Kata Imam Ali, rukun takwa yang kedua itu adalah mengerjakan, melaksanakan apa-apa yang ada dalam Al-Quran, at-tanzil. Perintah-perintah dalam Al-Quran, larangan-larangan dalam Al-Quran harus diperhatikan. Al-amalu bit-tanzil. Karenanya tidak ada pegangan yang paling istimewa bagi kita kaum muslimin ini kecuali kitabullah.
kecuali Al-Quran. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memiliki aturan-aturan yang jelas. Sebagaimana kita membeli produk-produk elektronik, itu sudah ada katalog, ada penjelasannya, ada rincian fungsi dan sebagainya. Begitu juga dengan kita manusia ini, Allah ciptakan, maka buku penjelasannya ada pada Al-Quran. Makanya Bapak Ibu, jangan kita mengaku bertakwa kepada Allah kalau kita jauh dari Al-Quran. Minimal sehari itu kalau baca Al-Quran setiap hari, ya, 1 lembar jadilah. Kalau kita memang mengaku kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu memberikan syafaat bagi kita. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Karenanya Bapak Ibu, tidak ada bacaan yang istimewa, bacaan yang menenangkan hati kita kecuali Al-Quran. Ketika orang dalam musibah, ya, bagus dibacakan Al-Quran. Orang syukuran, bagus juga dibacakan Al-Quran. Semuanya dalam kondisi apapun, maka Al-Quran pantas untuk dibaca. Kenapa? Karena di dalamnya ada busyro, ada kabar gembira, di dalamnya ada peringatan. Di dalam Al-Quran itu ada penjelasan. Dan Al-Quranul Karim itu Bapak Ibu, Maidatun la yantab. Dia adalah hidangan yang tidak akan pernah habis. Ma'inun la yantab. Dia mata air yang tidak pernah kering. Al-Quran itu semakin kita baca, semakin kita dalami, maka dia akan memberikan cahaya sinar kepada kita. Jadi baca Al-Quran ini adalah awal dari mengamalkan Al-Quran. Karenanya mulai saat ini kita harus punya rutinitas membaca Al-Quran. Tidak bisa 1 juz 1 hari, minimal membaca surah-surah yang sudah lazim kita baca. Hari Jumat misalnya membaca surah Al-Kahfi. Sebelum tidur misalnya kita membaca surah Tabarak. Ya, kata Rasul, barang siapa yang ingin aman dari azab kubur, setiap sebelum tidur bacalah Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, surah Al-Mulk. Barang siapa yang ingin terjaga rizkinya, kata Rasul, maka bacalah surah Al-Waqiah. Barang siapa kepengen tahu dengan jantungnya Al-Quran, bacalah surah Yasin. Maka kalau kita membaca hadis-hadis yang terkait dengan keistimewaan surat-surat Al-Quran, maka kita akan senang membaca Al-Quran itu. Minimal baca surah Quluhu. Quluhu itu Qul huwallahu ahad. Baca Qul huwallahu ahad. Karena suatu ketika ada seorang imam di Masjid Quba pada masa Rasul. Apa yang dia kerjakan? Setiap dia mengimami solat, setelah membaca surah Al-Fatihah, dia membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, baru dia membaca surah yang lainnya. Atau kadang-kadang dia cukup membaca surah Al-Ikhlas. Maka dilaporkan kepada Rasul, ya Rasulullah, si fulan ini kalau imam pasti baca surah Al-Ikhlas. Apa jawaban Rasul? Ketika ditanya, orang itu menjawab, ya Rasulullah, aku mencintai surah Al-Ikhlas ini. Apa kata Rasul? Hubbuka iyyahu yudkhilukal jannah.
Kecintaanmu kepada surah Al-Ikhlas inilah yang menjadikanmu dimasukkan ke dalam surga. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah mengerti bahwa Al-Quranul Karim memiliki keistimewaan, di samping dia sebagai petunjuk yang harus kita amalkan. Contoh dalam Al-Quran, kalau kita masuk rumah ada perintahnya, janganlah masuk rumah kecuali atas izin orang yang ada di rumah tersebut. La tadkhulu buyutan hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Jangan masuk rumah sampai kalian izin kepada pemiliknya. Kalau kita ini tidak, sebelum dibukakan pintu kita gedor terus sampai dibukakan pintunya. Ajaran Al-Quran tidak. Kalau orang tidak membuka pintu, sudah berarti sedang ada hajat yang mungkin tidak bisa membukakan pintu tersebut. Itu kalau bertamu. Tapi kalau rumah dewek, ya digedor. Nah, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, itulah yang kedua, yaitu al-amalu bit-tanzil, yaitu mengerjakan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Karenanya dalam sebuah riwayat disebutkan, barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, sebagai penunjuk jalannya, saqahu ilal jannah, dia akan ditarik untuk masuk ke dalam surga. Wa man ja'alahu khalfahu, barang siapa yang menjadikan Al-Quran itu di belakangnya, saqahu ilan nar, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Karenanya Al-Quranul Karim adalah kitab yang paling istimewa yang siokianya terus kita baca. Jadi Al-Quran ini pertama kita baca. Setelah kita baca, kita amalkan. Setelah kita amalkan, kita dakwakan. Kita ajarkan kepada orang lain. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Yang ketiga, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wal qana'atu bil qalil. Kata Imam Ali, rukun takwa yang ketiga itu seseorang memiliki qanaah, rasa puas, rasa ridha terhadap rezeki yang Allah sudah anugerahkan kepadanya. Para ulama menjelaskan, qanaah yang dimaksud di sini bukan berarti orang berpangku tangan, menjadikan dirinya malas bekerja, malas berusaha, bukan. Tetapi mereka yang sudah bekerja sekuat tenaga, ikhtiar, mencari nafkah, berjuang, kemudian rezekinya sampai kepadanya, maka dia berpuas diri dengan rezeki tersebut. Maka dia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka dia merasa ridha terhadap apa yang sudah Allah anugerahkan kepadanya tersebut. Itu yang disebut dengan qanaah. Jadi qanaah tidak berarti menutup usaha kita, karena qanaah ini kerjaan hati. Sedangkan mencari nafkah ini kerjaan raga kita. Tidak sedikit orang-orang yang kaya raya, qanaah Bapak Ibu, qanaah, puas dengan rezeki yang Allah anugerahkan tersebut. Tetapi tidak sedikit pula orang-orang yang miskin, dia tidak pernah puas dengan apa yang Allah anugerahkan tersebut. Dulu dikisahkan ada seorang alim yang kaya raya. Ada seorang murid ingin belajar kepadanya. Apa yang terjadi? Ketika sang murid ini datang kepada orang alim tersebut, ditanya, di mana guru saya ini? Ketika dijawab, dia sedang bersama sang raja.
mulai sudah muncul. Ini orang alim kok dekat-dekat penguasa. Akhirnya muridnya itu mundur, tidak menemui gurunya. Dia tunggu di rumahnya. Ketika menunggu di rumahnya, rumahnya bak istana, seperti istana saking hebatnya. Ini orang alim tetapi tidak warok. Alim tapi tidak warok. Akhirnya sang murid ini lari. Saya tidak pantas berguru dengan seorang alim seperti ini. Ketika tahu maka diingatkan. Panggil orang tersebut. Maka sang murid ini dipanggil. Apa yang terjadi? Kata sang guru, wahai muridku, engkau sudah menyaksikan ketika engkau datang, aku sedang diundang oleh raja. Ketika engkau ke rumahku, rumahku mewah dan luar biasa. Kendaraanku hebat. Maka sekarang saya kasih tugas kepadamu. Apa tugasnya? Engkau sekarang keliling kota ini dan tugasmu hanya memegang cangkir yang berisi air ini. Duduk manis di atas kendaraan ini. Tapi ingat, jangan sampai satu tetes air pun jatuh dari cangkir ini. Sang murid yang tadi mengira gurunya ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala mulai mengikuti. Kelilinglah, keliling kota itu. Apa yang dia kerjakan? Sepanjang perjalanannya keliling kota itu, Bapak Ibu, pikirannya cuma satu, apa? Jangan sampai dari cangkir ini netes banyu setetes pun. Selesai tugas, bertemu lagi dengan sang guru tadi. Apa kata gurunya? Apa yang engkau lakukan wahai muridku? Jawaban muridnya, wahai guruku, sepanjang perjalanan tadi aku tidak menyaksikan keindahan yang ada di sini. Memang aku lihat tadi mall, aku lihat orang-orang sekelilingku dan macam-macam. Tapi itu lewat saja. Kenapa? Karena pikiranku satu, jangan sampai gelas ini tumpah. Kata sang guru, begitulah aku dengan dunia ini. Begitulah aku dengan dunia ini. Harta, kekayaan, dekat dengan penguasa dan sebagainya, itu tidak ada apa-apanya di sisiku. Kenapa? Karena aku orang yang qanaah, puas, ridho, ikhlas terhadap apa yang Allah anugerahkan kepadaku. Nah, begitu juga kita dengan dunia ini, Bapak Ibu. Boleh kita memiliki semuanya, harta, kekayaan, kendaraan, semuanya. Tetapi yang tidak boleh, kalau dunia ini menjadi penguasa dalam hati kita. Jadikanlah dunia ini sebagai budak kita, ya. Dunia inilah akan membantu kita, bukan kita diperbudak oleh dunia. Maka Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis yang berbunyi, "Warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas." Kata Rasul, ridhalah terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadamu, maka engkau akan menjadi orang yang terkaya. Jadi kalau ingin jadi orang kaya, Bapak Ibu, simple. Ridho terhadap apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Dunia ini, Bapak Ibu, penyakitnya cuma dua, ini kata para ulama, ini penting ini. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Dua penyakit kita ini. Pertama takut, yang kedua sedih, Bapak Ibu. Takut miskin, takut buntu, takut sakit, dan seterusnya. Takut. Kadang-kadang Bapak Ibu sedang makan, takut tidak makan besok. Kira-kira kenyang tidak makan itu. Takut lepas jabatan, sedang duduk di kursi menjabat, takut jabatannya jatuh. Kira-kira nikmat tak menjabat seperti itu? Sedang memiliki harta, takut harta itu hilang. Nah, itulah penyakit kita ini, takut. Takut berlebihan, sehingga membuat kita tidak nyaman hidup ini.
Nah, kemudian ketika sesuatu yang kita takutkan itu terjadi, takut tersebut terjadi, maka penyakit kedua yang dimiliki oleh manusia ini yahzanun, sedih, Pak. Bersedih. Saking sedihnya kadang-kadang orang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang beriman kepada Allah tidak demikian. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak takut, dalam artian tidak takut hilangnya dunia dari genggamannya, dan ketika memang ternyata terjadi apa yang dititipkan Allah itu hilang, sehat badannya, sakit sudah terjadi, tidak pernah dia merasa sedih. Jadi kalau kita mau sehat terus, obatnya dua, jangan pernah takut, jangan pernah sedih. Takut yang di awal tadi itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi takut yang kedua yang kita bilang ini, khauf di sini adalah takut hilangnya dunia. Jangan pernah kita takut hilangnya dunia ini. Nah, dalam sebuah hadis disebutkan pula, man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Barang siapa yang bangun paginya dalam kondisi nyaman, aman Bapak Ibu, keluar rumah itu tidak takut. Mu'afan fi badanihi, fi jasadihi, sehat badannya. Indahu qutu yaumihi, dia memiliki makanan hari itu, fa ka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Seakan-akan dia sudah memiliki dunia dan seisinya. Bangun tidur, keluar rumah, dak kate yang menakuti kita. Yang kedua, keluar rumah badan sehat. Yang ketiga, kita memiliki makan untuk hari itu saja. Maka itu sudah seakan-akan kita memiliki dunia dan seisinya ini. Kalau orang tidak qanaah, tadi masih sedang makan, lah mikir apa makan besok, makan tak besok, dan seterusnya. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang bukan Allah Subhanahu wa taala, dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat qanaah. Suatu ketika beliau ditawari. Apa tawarannya? Tidak main-main tawarannya. Uridu alayya, aradu alayya rabbi liyaj'ala li badha Makkah dhahaban. Allah Subhanahu wa taala menawariku untuk menjadikan gunung-gunung di kota Makkah itu menjadi emas. Lalu aku menjawab, kata Rasul, la ya Rabb, tidak ya Allah. Walakin ashba'u yauman wa aju'u yauman. Tidak ya Allah, tetapi aku yang inginkan apa? Sehari kenyang, sehari lapar. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya ingat selalu kepada Allah SWT. Yang membuat orang lupa itu kalau selalu kenyang. Makanya puasa itu ngajarin kepada kita untuk ingat lapar. Orang yang ingat lapar pasti ingat Allah. Karena dia membutuhkan. Orang yang membutuhkan itu pasti akan membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir, rukun dari takwa yang terakhir kata Imam Ali karramallahu wajha adalah wal isti'dadu li yaumir rahil, bersiap diri untuk hari kepastian. Kadang-kadang kita lupa, padahal kita sudah tahu. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika waktu itu tiba, tidak seorang pun yang dapat mempercepat atau memperlambat. Kenapa? Karena masing-masing kita sudah punya jadwalnya sendiri-sendiri. Nah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang menyiapkan dirinya untuk hari tersebut. Karena dalam sebuah hadis disebutkan al-kaisu, orang yang cerdas itu kata Rasul, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, orang yang menekan hawa nafsunya dan dia mempersiapkan kehidupan setelah kematiannya. Itulah orang-orang yang cerdas. Orang-orang yang pintar, mereka yang menyiapkan hari kemudian, hari akhir. Sering sekali kita dikejutkan dengan hal-hal yang tidak terduga. Yang namanya kematian tidak mengukur umur.
tidak mengukur sehat atau sakit, tidak mengukur di mana tempat kita berada. Kalau dia sudah tiba waktunya, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Maka orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap waktu, setiap saat yang mereka kerjakan, menyiapkan bekal. Menyiapkan bekal untuk apa? Hari di mana saat itu tidak ada lagi yang bisa membantu kita. Isti'dadu liyaumir rahim. Dulu para sahabat, orang-orang soleh, kadang-kadang mereka membuat kuburan untuk dirinya sendiri. Ketika mereka malas ibadah, seperti Hasan al-Basri, malas ibadah, dia masuk ke kuburan yang dia buat tersebut, lalu dia katakan kepada dirinya, ya, apa yang engkau bisa kerjakan ketika sudah masuk kubur? Ditutup kuburan itu, tidak akan bisa lagi sholat, tidak akan lagi bisa zakat. Mumpung masih bisa bangkit dari kuburan ini, maka kerjakanlah sholat. Begitu Bapak Ibu, dulu orang-orang mencambuk diri mereka supaya rajin taat, rajin sholat, rajin ibadah. Isti'dad yaumir rahil ini sangat penting untuk kita perhatikan. Karena masing-masing kita akan bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Nah, inilah Bapak Ibu 4 rukun takwa yang menurut Imam Ali karramallahu wajhah, salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga, dia mengatakan 4 hal tersebut kalau kita ingin disebut orang yang bertakwa. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah yang maha perkasa, maha agung. Wal amalu bitanzil, mengerjakan apa yang ada dalam Al-Quran. Wal qana'atu bil qalil, puas terhadap rezeki yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan yang keempat, isti'dadu yaumir rahil, kita senantiasa menyiapkan diri kita untuk hari kepergian tersebut. Nah, inilah Bapak Ibu pengingat kita pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, menjadikan kita orang-orang yang taat, orang-orang yang berusaha untuk setiap waktu, setiap saat menjadi orang-orang yang lebih bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala.